warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini adalah video pertama kita, boleh kenalan dulu kali ya Teh. Nama aku Bella. Aku Mira. Jadi kita ini baru perdana nyobain bikin YouTube. Kita iseng-iseng aja karena nggak tahu sih WFH ini bikin kita ini ya tambah kreatif gitu. Tambah kreatif, tambah kalau sebagai mama tuh jadi kayak pengen bawaannya masak yang aneh-aneh gitu. Ada aja yang pengen dikerjain gitu. Tapi karena kita malas bikin sendiri-sendiri, akhirnya kita bikin berdua aja gitu. Ya gitu ya, pokoknya ngurus rumah atau apa, pokoknya ada aja deh ntar yang kita upload. Bahas tentang apa kira-kira yang enak? Ini aja kali ya. Aku nikah, tentang pernikahan kita aja dulu kali ya. Paling gitu aja sih karena kita udah mama gitu. Aku nikah itu tahun lalu, bulan Maret gitu. Kalau aku sama suami aku itu sih kenalnya cepet. Emang gak niat pacaran, agak sedikit diancam guys. Gimana tuh Teh? Coba ceritain. Sedikit diancam guys. Jadi kan sebelum sama kakak aku tuh udah pacaran agak lama. Tapi ya namanya bukan jodoh ya. Akhirnya putus di tengah jalan. Padahal juga niatnya udah serius gitu. Terus karena umur aku kan kuliah itu 6 tahun. Udah gitu buat jadi dokter itu tuh rada lama gitu. Ya udah akhirnya setelah aku putus itu move on-nya lumayan lama tuh. Pacaran berapa lama tuh? Sama yang sebelumnya 4 tahun. 4 tahun. Jadi lumayan menghabiskan waktu kan. Dan ternyata bukan jodohnya, ya udah aja. Ternyata nonton di sini. Hai. Nah, terus akhirnya PDKT lah nih suamiku ke aku dengan segala macam cerita ya, dicomblangin apa-apa, ntar kita bahas lebih detail. Itu terus aku tuh bilang sama dia, mau serius nggak? Kalau nggak mau serius aku mau sekolah lagi gitu. Daripada aku udah buang-buang waktu lagi, ujungnya nggak jodoh lagi, ya udah mendingan segera aja. Karena waktu itu pas pertama kali pacaran sama kakak, katanya umur berapa? 26. Aku pacaran sama kakak tuh udah 26, jadi umurku udah lumayan lah ya. Padahal dulu aku cita-citanya nikah umur 25. Ternyata lewat 1 tahun, nggak apa guys. Ya gitulah, pokoknya akhirnya aku nikah. Terus kenalan sama Bella di nikahan aku perdana. Dia datang ke nikahan aku guys gitu. Nanti lanjutnya setelah aku cerita. Iya, kayak gitu. Ya udah, namanya jodoh ya, aku sama kakak pokoknya perjalanannya super mulus deh. Mulus ya kan? Pacaran Agustus, terus langsung 2 minggu pacaran aku tembak kayak gitu mau nikah atau enggak. Alhamdulillah disetujuin sama mama papa, ayah bundaku setuju juga. Terus Desember langsung lamaran, Maret nikah gitu. Dan sekarang aku punya 1 anak. Alhamdulillah. Udah 5 bulan, masih kecil gitu. Namanya Mineng. Betul. Jadi doain aku juga ya, semoga anakku banyak. Aduh ya Allah, amin. Udah sih segitu aja. Kalau cerita ininya ntar aja. Sekarang Bella deh, gimana? Nah, kalau aku sendiri, alhamdulillah kemarin 1 bulan yang lalu, di bulan April itu, alhamdulillah aku udah melangsungkan pernikahan di tengah corona. Yang sebelumnya itu nggak pernah terpikirkan sama sekali ya Teh ya. Padahal pengen cita-citanya kan, namanya perempuan ya, punya mimpi kan nikahan. Karena pada saat itu rencana nikah itu bisa dibilang akhir tahun. Perjalanannya tuh lumayan panjang. Karena sejujurnya aku sama suami itu kenal dari 2016 Teh. Dari 2016 terus. Tapi itu udah pacaran 2016? Dari 2016 tuh nggak pacaran, belum, kayak deket terus hilang, deket gitu. Hilang siapa nih? Yang hilang ya nggak dia nggak akunya. Tapi ya sama-sama punya pasangan juga, akhirnya. Terus di 2019 itu datang di bulan Maret deh. Iya, pas pernikahan. Iya. Jadi di situ juga sebetulnya antara kaget, yakin gak yakin, maksudnya. Berarti 3 tahun udah hilang ya? Iya. 2016 ke 2019 tuh? Iya. Antara kaget juga, maksudnya kayak yakin gak ya? Itu maksudnya langsung ketemu sama keluarga besar gitu loh Teh. Langsung diajak ya? Langsung diajak dan kayak sampai bener gak sih
gitu loh, kayak aku takut yang karena mungkin baru pertama kali dan takut juga salah-salah ngomong gitu kali ya. Terus suaminya nengok terus ya udah habis itu alhamdulillah langsung diterima sama keluarga besar, dan terus aku ketemu juga sama teteh di nikahan teteh. aku ingat banget Itu pertama kali datang dia ke nikahan aku salah ya tiba-tiba cuk ada kayak cewek kecil banget, lebih kecil dibanding ini gitu kan, halo teteh gitu, ya ampun teteh selamat ya, teteh cantik banget deh kayak gitu. Wah, aku kaget, kok kayak udah kenal lama gitu. Kayak emang tipikal Bella itu yang ramah gitu loh, aku akuin. Jadi dia kayaknya emang gampang banget sama keluarga kita tuh, gampang banget untungnya gitu. Jadi diterimanya mudah. Iya, jadi kayak aku ketemu teteh terus kayak aduh bingung nih ngapain kan, ya udah kayak teteh kayak gitulah basa-basi gitu kan. Terus kayak aku tuh first impression aku kayak ini teteh tuh orangnya jutek nggak ya, lama nggak ya, karena kayak ya memang Raba-raba ya. Namanya nikahan dan aku tahu itu namanya lagi ribuh, super ribuh banget. Dan aku tuh di sana bener-bener nggak ada teman sama sekali guys, jadi aku bener-bener literally sendirian, dan itu cuma sama AA doang gitu loh teh. Kayak ya udahlah. Terus seiring berjalannya waktu, ya namanya pacaran terus dikenalin sama orang tua, aku sama teteh kayak ngerasa udah klop banget, udah klop banget dan udah Padahal akrab. kenalnya baru ya. Baru banget teteh. Orang apa ngobrol tuh kayak langsung nyambung gitu aja. loh. Bener-bener. Kan ada orang yang kayak ya masih ya mungkin sampai sekarang juga masih ada inilah Penyesuaian lah ya. Tapi alhamdulillah karena mungkin kita anak 90-an ya. Betul. Dan mungkin ini bedanya kita tuh lumayan jauh. Jadi nggak, kamu kan kalau bedanya dekat kan ada benturan gitu. Tapi karena kita bedanya lumayan nih 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. Jadi ya udahlah saling ini aja. Aku belajar jadi yang makin muda gimana gitu. Karena kalau aku kan anak pertama dan aku nggak punya kakak, jadi aku nemu teteh tuh kayak ya teteh aku, kakak aku gitu. Tunggu guys, aku mau cerita. Jadi waktu pas aku nikahan itu, kan kita buka hadiah nih. Aku tuh abis nikahan, abis nikahan, aku kan langsung ke nginep di hotel. Terus baru buka hadiah tuh 2 hari berikutnya gitu. Buka kado-kado, tiba-tiba ada hadiah nih, ada hadiah apa, spray ya kalau nggak salah tuh, spray. Terus ada sepucuk surat. Sepucuk surat. Nanti kalau masih ada fotonya aku tampilin nih. Sepucuk surat gitu. Pokoknya itu dari Bella. Panjang deh kata-katanya, tapi ada kata-kata di bawah. Doain aku ya, semoga berjodoh sama Aichat gitu. Namanya omongan ya, doa diaminin sama semua orang. Jadinya beneran aja guys. Padahal itu perdana loh, dan berani-beraninya nulis kayak gitu. Aku aja udah lupa teteh ya Allah. Aku ngefoto deh, nanti aku tampilin deh kalau masih ada. Iya, jadi kayak aku bingung ya, aduh mau ngasih kado apa gitu. Tuh kayak ya udahlah spray aja gitu. Terus aku kayak ya namanya itu, terus aku nulis gitu. Dan itu ternyata aku sih cringe banget ya Allah. Terus semenjak habis itu kan kita foto, kita kirimin ke mama papa, wah pada ngakak semua. Iya ya Allah, kayak gitu. Ya udah, tapi Bella itu memang supel banget, jadi gampang lah keterimanya gitu. Kan sama-sama nih, aku juga kenalnya belum lama ya Bel. Jadi aku sama Bella tuh sama-sama menyesuaikan di rumah mama papa gitu. Jadi nggak terlalu beda jauh cara penyesuaiannya. Jadi kita sama-sama ngasih tahu, teh jangan kayak gini, Bel jangan kayak gini, kayak gitu. Karena mungkin aku ngerasa teteh juga orang yang apa ya, gampang cepat berbaur juga. Jadi kata orang-orang gitu. Iya kan. jadi klop gitu loh. Kalau aku nggak bilang aku extrovert atau introvert ya. Tapi ya udah begini aja, ketika ketemu teteh alhamdulillah cocok, alhamdulillah punya kakak ipar yang sama-sama sering ngasih masukan ke aku. Bener. Kita saling tukar pikiran lah. Kadang kalau aku ada yang salah-salah juga Bella suka ngingetin. Kalau Bella lagi yang pecicilan dia diingetin gitu. Karena kita memang pecicilan guys. Gitu. Nah, kalau tadi ya masalah aku sama sendiri percintaan tuh balik lagi di 2019 itu memang udah rencana untuk menikah ya teh ya, pada saat itu mau rencana menikah. Tapi ya bener kata orang, kalau misalkan kita mau ada niat baik pasti akan diuji sedikit gitu. Ada aja setannya ada aja gitu. Dan alhamdulillahnya kayak jangan putus doa, jangan putus harapan, karena
pokoknya Bismillah aja deh. Sebenarnya tuh nunggu dari 2019 ke sampai nikahannya tuh nggak lama, cuman karena prosesnya aja yang memang dengan waduh udah deh aku saksinya. Karena pada saat itu ya aku pertama aku lagi bangun rumah, itu dari bangun rumah, terus kedua mamaku sakit. Nah iya benar, itu kayak di 2019 itu ujiannya banyak ya, subhanallah banget ujiannya. Aku lagi bangun rumah, namanya berantakan banget ya, masih parah kalau lagi bangun rumah tuh. Mamaku sakit, aku sakit, bukan sakit yang kayak apa, sakitku tuh ada 2 yang nggak usah aku jelasin lah sakit apa. Terus apa lagi, masalah kerjaanku, masalah percintaan, masya Allah gitu. Tapi tapi kayak ya udahlah, pasrah aja sama Allah, percaya aja. Padahal kan pengennya sebenarnya jalannya mulus-mulus aja, tapi ya kalau nggak diuji kayak gitu belum tentu nih nyampe kayak sekarang, atau bahkan bisa belum nikah juga bisa gitu. Tapi untungnya ada cobaan itu memperkuat, meyakinkan Bella sama adek kan, gitu sih. Memang aku akuin kita sempat putus, aku sama suami itu sempat putus bener. Tapi aku tuh tetap menjaga silaturahmi aku sama Teteh, karena aku tuh merasa kayak ya udah aku sama Teteh tuh nggak ada masalah apa-apa, jadi ya udah komunikasi tetap jalan aja. Jaga silaturahmi sekalian kepo guys. Jadi kalau apa ceritanya sama Teteh sama kepo guys keberadaan suaminya di mana dulu gitu. Iya gitu. Terusnya masuk di akhir 2019. Tunggu, berarti kamu itu kan rencana nikah itu nggak lama setelah aku nikah ya Bel. Nah itu kan kamu mulai diujinya tuh pertengahan ketika kamu bilang kamu mau nikah. Itu berarti selama hampir 6 bulan itu kan hubungan kamu sama adik Icat itu kan tidak baik kan. Tapi apa yang membuat kamu yakin lagi nih sampai oh ya udah deh, pokoknya aku tetap sama dia gitu? Kalau bisa dibilang sebetulnya dari dulu itu aku udah kayak yang yakin aja AA tuh bakal jadi jodoh aku, tapi bukannya mencoba untuk ngajarin yang nggak bener ya. Ada satu hal dimana kalau kita yakin dia jodoh kita tuh bakalan ya udah pokoknya sama dia aja gitu, walaupun lurus-lurus aja ya. Lurus aja. Kayak satu hal gini, kalau kita ngerasa kita pacaran sama orang lain tapi aku tuh nggak yakin bakal nikah sama kamu gitu, ada banyak yang kayak gitu malah. Tapi kalau sama AA ini aku ngerasa dari awal tuh kayak ya udah kayaknya ini dia jodoh aku, dan karena aku selalu yakin itu gitu. Karena ini ya nggak perlu alasan sebenarnya, pokoknya keyakinan datang aja sendiri gitu. Serius. Ada juga yang baru kenal 2 minggu, kenal 6 tahun, ya memang prosesnya beda-beda ya. Tapi kalau kamu memang dari awal sudah yakin dengan segala ujian yang akhirnya baik lagi. Mungkin ada beberapa orang yang ya pacaran lama dan jodoh gitu. Dan kalau Teteh sendiri kan tipe-nya yang nggak pacaran lama dan langsung gitu kan. Karena aku trauma kalau aku, karena ada pengalaman sendiri gitu. Kalau kamu ini kan sama, sebetulnya sama aku juga. Dan mungkin kalau ditarik ulur ke belakang kan memang udah kenalnya udah lama. Cuman kan untuk pacarannya ini kan nggak dan ini guys, Bella itu kan nikah berarti umur masih di bawah 25 ya? Iya. Nah itu dia, maksudnya dia bisa meyakinkan kenapa sih gitu, bisa gitu yakin banget nih, padahal umur juga masih muda. Kalau dibilang muda, alhamdulillah sekarang umur aku tuh masih 22 ya kan. Kita beda 5 tahun guys. Umur 22 dan aku udah berani untuk memutuskan untuk menikah. Kenapa? Banyak banget pertanyaan kayak kenapa sih buru-buru banget gitu. Aku bener-bener nggak butuh alasan menurut aku kenapa aku yakin banget untuk menikah di umur muda segini, yang dimana kayak orang tuh masih mikirin karir ya Teh ya, apalagi kayak masih banyak juga yang mikir masih mau main apa segala macam, karena yang namanya pernikahan itu kan pasti kan kita kan terbagi ya pikiran, waktu dan lain-lain, itu bakal terkuras banget. Tapi kayak ya bismillah aja, kalau misalkan memang aku udah kerja dan menurut aku kayak mau apa lagi gitu. Kalau misalkan emang mau ada orang yang serius sama kita, yang udah sayang sama keluarga kita, karena pertama aku cari itu orang yang bukan cuma sayang sama aku
orang yang caring sama Keluarga. yang sama adik-adik aku, sama keluarga aku kayak gitu. Mungkin itu Gini juga guys, yang teteh rasain kan. betul. Makanya Gini, ada kesamaan antara suamiku sama suaminya Bella. Jadi suamiku sama suami Bella itu adik kakak kan. iya. Itu tadinya 3 bersaudara. Tapi Aang udah meninggal duluan dari masih kecil, jadi tinggal berdua. Nah, jadi mamah itu sangat sayang sama anak-anaknya kan, protektif gitu. Jadi tuh adik sama kakak ini sayang banget sama mamahnya gitu. Jadi kan cowok yang sayang banget sama mamahnya itu nggak akan menyia-nyiakan cewek lah gitu. Jadi kita bisa ngerasain banget kan kalau dia sayang sama kita gitu. Itu dia jadi kayak spesial aja gitu ya. Iya, alhamdulillah. Bener-bener. Jadi ya apa yang teteh omongin tadi benar, kayak ngerasa apa yang kita butuhkan dan mungkin belum terucapkan sama kita aja tuh pasti akan dipenuhi. Betul. Sebisa mungkin Mau bikin kita senang terus iya, gitu. bener banget. Apalagi kita yang cewek mudian gitu. Parah sih, aku kemudian parah teh. Bener gak sih? Aku mudian juga. Parah. Karena bener banget guys. Kayak banyak yang aku sharingnya sama teteh itu kayak kalau kita kan kalau kemudian kan apa nangis ya kayak aku bener. kan nangis gitu. Kayak, Banjir mulu deh banjir banyak. Padahal suami kita nggak salah apa-apa, Nggak salah tapi kayak apa-apa. ya udah deh maafin aku kayak gitu kan. Kayak gitu, kayak dia nggak mau banget bikin kita ini sih, nggak mau banget bikin kita sedih gitu. Sebisa mungkin bikin kita bahagia lah gitu. Alhamdulillah. Mungkin itu kali yang bikin Bella yakin juga untuk nikah di usia kayak gini gitu. Tapi aku menyetujui itu karena Bella udah berpenghasilan, udah dewasa lah. Dia juga udah dewasa. Ya apalagi gitu yang ditunggu gitu kan. Semakin cepat, lebih cepat lebih baik gitu daripada apa-apa gitu kan. Karena menurut aku takutnya kalau misalkan aku nunda-nunda lagi itu malah makin kayak gimana ya teh. Nanti ketika aku lagi pengen malah nggak ada gitu. Bener. Dan jadi takutnya malah dipersulit gitu lah teh. Kayak ya udah ada orang yang serius sama kita kok Malah ditolak gitu. malah ditarik-tarik aja gitu. Jadi ya menurut aku ya kalau misalkan ada teman-teman yang nonton ini Punya misalkan, pendapat lain. ya kalau misalkan punya pendapat lain ya it's okay, nggak apa-apa kita sharing. Kalau menurut aku, tapi kalau misalkan dari teman-teman sekalian udah ada yang punya pacarnya yang memang pacarnya mungkin udah lama, mungkin bolehlah di-sharing sama pacarnya kira-kira kapan mau halalin aku. Kalau misalkan kamu sayang sama aku, kapan kamu mau ketemu Karena sama sekarang orang tua aku. inilah apa namanya, zaman udah nggak ini pacaran terus ya kan. Iya. Mau sampai kapan nunggu orang yang nggak pasti, nih cari yang pasti-pasti aja gitu guys. Karena halal itu nikmat banget teh, Bener. nikmat banget. Jadi bukan apa ya, kalau kita mau main kan dulu biasanya jam segini udah harus pulang, Ada jamnya di jam telepon segini ya. harus udah diteleponin disuruh pulang. Nah, kalau misalkan udah nikah tuh alhamdulillah nikmat banget ya teh. Kayak kalau misalkan kita mau keluar malam aja tuh kayak Ya asal sama suami ya udah gitu. Dan ini bedanya nanti kalau kita pegangan tangan di mana-mana kan orang nggak bisa ngomongin kita lah, orang kita udah nikah kayak gitu sih kasarannya. Sebenarnya tapi balik lagi kalau orang yang punya pendapat beda, emang tipe yang pacarannya itu ya beda-beda. Tapi kalau kita nggak terlalu suka jadi inian orang gitu ya, jadi perhatian orang gitu, dan udah ada yang niat serius sama kita ya kita jalanin gitu. Karena kadang kalau mau dicari yakinnya kenapa itu tuh malah bingung ya, malah bingung. Udah percaya aja, doa yang banyak, insya Allah itu jodoh kamu, ya udah gitu depan mata. Dan prosesnya kalau dibilang teteh itu super cepat banget ya Banget. waktu pas nikah. Banget Bel, kalau kamu kenal udah lama ya. Kalau aku itu kenal itu kan aku satu tempat kerjaan tuh, aku satu rumah sakit sama kakak. Jadi awal aku kenal itu di tahun 2018 di bulan April pas puasanya gitu. Itu tuh cuman ngobrol sesama aja gitu karena kita buka puasa bareng gitu, cuman yang kayak ini doang, cuman kayak hai ya udah gitu, nggak niat sama sekali ada apa-apa karena aku juga belum move on kan waktu itu. Masih yang kayak sering kepikiran lah, namanya orang baru putus kan. Terus tiba-tiba aku bulan Juni apa Julinya gitu ditawarin kerja di tempat lain Bel, gitu, di tempat lain. Nah ada nih teman aku yang nyobelangin aku sama suamiku. Dia tuh bilang tuh si Namira udah mau ke sana, yakin tuh nggak mau dicoba gitu. Gercep say
say. Gercep say langsung seketika gitu. Tapi Mas sebelumnya udah pernah chattingan gitu belum? Chattingnya tuh nggak pernah berdua, tapi bertiga sama yang nyambelangin. Jadi kita bikin grup, udah gitu doang. Mulai chatting sendiri itu mungkin sebulan setelah, nggak nyampe deh, 2 minggu setelahnya. Gitu? 2 minggu setelahnya itu aku bilang aku mau nonton gitu. Tiba-tiba aja dia mau ikut. Oh ya? Tiba-tiba aja dia mau ikut gitu. Jadi nontonnya itu berdua atau bertiga? Berdua langsung mau ikut. Jadi emang mungkin temen aku udah tahu nih nyambelangin, ya masa mau buntutin terus gitu kan. Jadi ya udah dikasih kesempatan. Dan kan tapi memang aku sama kakak itu udah tahu kalau kita lagi dicobelangin. Jadi kita nggak menutup diri gitu. Nggak menutup diri gitu karena mungkin memang karena aku dan kakak itu kan sudah berumur ya, sudah di atas 25, aku 26, kakak 27 gitu. Sudah waktunya kali gitu. Jadi ya sudahlah, apalagi yang ditunggu gitu. Memang niatnya kalau kita ketemu pacaran setelah itu niatnya langsung nikah, nggak mau tuh yang lama-lama lagi gitu. Udah gitu sih. Terus ya udah Agustus aku pacaran. 2 minggu setelahnya yang aku bilang, kamu mau serius nggak sama aku? Kalau nggak mau serius ya udah aku mau sekolah lagi gitu. Terus aku baru selesai, dia baru pulang dari rumah aku jam 10 malam. Nggak percaya nggak Bel? Langsung ngomong sama mama papa, langsung ngetok kamar mama papa. Terus kayaknya mama papa langsung kayak, ini anak gue ada apa sih jam 12 malam minta izin. Minta izin udah gitu. Terus tapi karena mungkin jodoh ya, jadi udah diatur aja gitu. Udah alhamdulillah. Ya udah akhirnya kakak setelah dapet lampu hijau dari keluarganya izin sama keluargaku. Izin sama keluargaku, aku langsung lampu hijau juga gitu. Ya udah langsung dia netapin ketemu keluarga, mau ada lamaran dulu bulan ini, nanti 3 bulan setelahnya gitu. Tapi kan ayahku tuh habis sakit 2018 dan abangku tuh baru nikah. Jadi ayahku tuh bilang kayaknya nggak sanggup deh kalau langsung nikahin gitu. Kasih waktu 6 bulan ya gitu. Tadinya tuh niatnya September 2019 baru nikah gitu. Ternyata qadarullah jadi dimajuin ya? Dimajuin dan ternyata dapat gedung. Padahal kita udah yang muter-muter nyari kayak aduh nggak deh gitu kan. Ternyata ya Allah ada aja gitu. Tiba-tiba ada yang ngebatalin di hari itu. Ya udah deal. Berasa banget loh teh, setelah aku nikah juga kayak rezeki tuh ada aja. Sumpah beneran gak bohong. Itu kayak yang orang-orang dulu sering ngomong nikah tuh nikmat, rezeki tuh ada aja. Itu bener banget. Jadi tuh kalau kata bunda aku ya, jadi namanya rezeki suami istri itu udah diatur, ada aja rezekinya. Kalau kita berdua kerja, emang rezekinya segitu ya akan dibagi 2. Tapi kalau misalkan salah satu yang kerja, ya akan ada aja rezekinya, walaupun mungkin ada bedanya sedikit-sedikit, tapi itu ngalir aja gitu. Nggak usah dipusingin. Pokoknya kalau yang mau nikah ragu, belum ada duit, aku nggak nabung sama sekali sebelumnya, sama sekali nggak ada nabung, baru benar-benar sebulan pas mutusin mau nikah baru nabung. Di situ ada aja tiba-tiba dapat rezeki, gajinya ada gitu kan ya. Pokoknya niat baik itu selalu ada aja jalannya lah. Nah kalau yang aku saranin, mendingan di tengah pandemi ini kalian yang mau melangsungkan akad nikah, yang mau melangsungkan pernikahan itu bagus banget nih ya teh ya, lagi covid begini. Karena pertama mungkin ketika kita udah langsungin akad, apalagi di tengah pandemi covid ini kan, kemarin aja itu aku melangsungkan pernikahan tuh nggak lebih dari 50 orang tuh nggak ada. 20 orang aja nggak nyampe guys, karena kan memang sudah ada ketentuannya ya. Pertama pastinya nggak pakai apa teh, biasanya ada tenda ya, nggak pakai tenda. Aku nggak pakai baju dari sanggar tuh, nggak sama sekali. Karena kita udah di ini ya, aku udah disediain ya. Jadi saudara kita ada yang punya sanggar, jadi kita pakai yang punya saudara kita dipinjemin. Itu udah disiapin gitu. Terus dari catering itu masalah tuh kan pasti. Ini alhamdulillah tangga aku masak gitu loh. Iya benar. Pokoknya jadi tuh kan kalau pandemi ini kalau nggak salah tuh sebenarnya harusnya nikah di KUA, tapi alhamdulillah Bella tuh masih dibolehin di rumah gitu. Masih dibolehin di rumah karena KUA-nya dekat kan. Jadi ya udah penghulunya datang nggak apa-apa gitu. Tapi dengan segala ketentuan, kalau nggak salah orang nggak boleh lebih dari 10 di dalam. Harus pakai masker, pakai sarung tangan kayak gitu, dan ijab kabul udah gitu, nggak ada adat-adatan gitu. Tapi kan memang karena yang kita cari kehusuannya ya, kehikmatannya gitu, jadi ya udahlah mau apa lagi, yang penting kan
sah dulu gitu. Sebenarnya rencananya itu Bella nikah itu September. September udah ada gedungnya, udah booking semuanya, tapi ternyata jodohnya lebih cepat datang. Dia alhamdulillah saving uang banget. Benar. Karena ketika menikah itu bukan hanya enaknya aja yang dipikirkan, tapi bercabang banget guys. Dari pasti pengen punya rumah pertama, terus setelah ini mau gimana ke depannya, karena yang namanya suami istri banyak juga pengeluarannya kan ya teh ya. Itu kayak kita harus terbuka tentang keuangan. Jadi namanya nikah baru-baru ya, jadinya tuh bawaannya pengen jalan-jalan dulu kan. Masya Allah, tadi aja tuh aku baunya pengen jalan-jalan dulu, padahal aku baru pulang gitu tadi. Ya kayak pengennya deket, nempel terus Iya, gitu. bener. Udah mau kemana-mana pokoknya berdua deh kayak gitu kan. Ya sampai akhirnya dalam 1 bulan bisa naik sampai 10 kilo, 5 kilo itu karena Allah. itu gitu. Kayak tadi bilang pertama kali kita ngeliat aku Kecil ketemu banget. itu kecil banget. Masya Allah, itu kayak ya, Nanti kita tampilin deh di sini fotonya. Di mana ya nggak tahu lah. Pokoknya ntar kita tampilin. Ada tuh di nikahan aku mereka foto berdua. Masya Allah. Lihat mukanya Bella yang sekarang. Nanti kita lihat juga. Mungkin video YouTube ini tuh penting nggak penting untuk ditonton sih, Tonton, karena iya. memang ini adalah ini ya teh iseng-iseng aja Betul, gitu. Kita sih usahain uploadnya akan saving. Cuman ini namanya emak-emak. Bella kerja, aku Iya. kerja. Ya jadi sebisanya kita Ya lah. Bismillah lah. Mm-mm. Ya kalau menguntungkan itu mah rezeki Rezeki, lain. Ini mah cuma nuangin hobi aja say, karena kita bawel jadi ya udah. Gitu sih. Gimana lagi teh? Paling kita nih share tentang pernikahan kita sekarang. Kita bukan menggurui ya, orang kita nikah juga baru kok. Aku baru setahun, Bella baru sebulan gitu. Cuman ternyata setiap jalan orang itu ada caranya. Aku begini, Bella begini. Jadi yang mungkin yang lagi galau nih yang nonton kita, sholat, istikharah tuh jelas banget Bel. Iya benar. Itu waktu pas Itu berasa banget ya. oh iya, aku saksinya Bella ketika Bella nangis soalnya beneran. Dan aku tuh bener-bener kayak ya ampun Bel, yakin Bel, ya kan aku tuh sampai bertanya-tanya kayak gitu. Teteh tuh sempet bilang aku nggak yakin ini gitu. Iya bener-bener. Kayak Tapi cerita detailnya kita nggak bisa ceritain. Iya, Pokoknya masalahnya itu ya gitu. aku sebetulnya ada satu part di mana aku kecewa sama teteh karena teteh nggak yakin ini akan bisa gitu. Tapi aku sama Aha selalu bilang bisa. Orang-orang lain nggak tahu nih. Udah kita ini aja yakin aja. Nah itu dia benar. Maksudnya orang lain kan cuma menilai Iya. ya. Dengan keadaan Bella dan Ade itu, aku menilai sama suamiku tuh kayak nggak mungkin lah, ya udahlah. Iya. Karena kita tahu masalahnya kayak gitu tuh udah berat menurut kita. Ternyata yang namanya jodoh, namanya keyakinan dan doa itu adalah kunci sih sampai akhirnya bisa berlangsung. Aku bukan emang gurui tapi memang dahsyat. Aku Sama doa sholat, ibu ya, Bel. Iya teh benar banget, itu berasa banget teh doa ibu. Aku sholat tahajud tuh guys jangan ditinggal bener, kayak rutin. Tapi jangan ketika kamu Ada maunya aja. gitu. Bener. Ketika kamu dijatuhin sama Allah baru kamu ingat gitu. Betul. Rutin itu aku hampir berapa bulan teh begitu terus dan mimpinya dia lagi di mimpinya dia lagi terus aku Masa? tuh ini maaf aku celah ya, aku tuh sempat protes sama Bella, udah deh kalau memang kamu mau mengakhiri akhiri, karena menurut aku tuh awalnya kayak mikirnya ya ampun Bella sama Ade udah sampai gini masih terus-terusan aja gitu. Aku sempat protes dalam hati aku tuh kayak gitu, tapi ternyata ya namanya jodoh ya Bel. Ternyata kekuatan berbulannya tuh lumayan banget teh, karena ya aku sharing sama teteh bener-bener. Tapi kalau aku bilang teteh rasional pada saat itu mikirnya rasional karena kayak nggak mungkin. Tapi iya bukan cuma teteh, orang teman-teman aku juga gitu teh. Nah iyalah, kamu puasa Senin Kamis itu kayak ya aku bangun jam 2 terus jam 5 aku harus bangun lagi tuh kayak begitu terus dan itu udah jadi kayak rutinitas. Tapi ya udah bisa karena memang hampir sebulan aku tuh lost kontak sama AA. Oh benar, aku tuh kaget gitu. Aku tuh kaget gitu ya. Setahu aku karena berdasarkan cerita Adi itu kan udah nggak berhubungan sama sekali. Tapi tiba-tiba Bella ngechat lagi, loh katanya kemarin udah nggak ini gitu. Dan namanya insting cewek ya, aku tuh selalu bilang, yang kamu tau nggak?
paling si Ade tuh pergi tahu sama Bella ya. Aku tuh udah kayak gitu, kamu tau dari mana gitu, dan aku tuh sudah ngerti gitu, sudah tahu gitu. Dan makin kesini semakin Bella sama Ade tuh nunjukin mereka makin dekat dengan adanya kejadian ini, makin klop nggak sih kamu? Iya kan, makin klop. Terus aku makin kayak oh ya sudah, mungkin memang ini jalannya. Dengan keadaan ini mereka harus diuji dulu. Mungkin kalau mereka nggak diuji, malah kejadiannya setelah itu tuh malah tambah parah kan. Jadi mungkin memang harus melalui ini dulu nih gitu. Jadi aku setuju sama statement orang yang kalau mau nikah itu ujiannya bakal ada aja, tapi ada beberapa yang mungkin mulus-mulus aja Gitu. Cuman ini alhamdulillah aku selalu bersyukur atas apa yang udah Allah kasih ke aku. Dengan dikasih ujian, bersyukur, ya banyak bersyukur aja lah. Bener, sama ini sih, sama doa ibu tuh ya tadi yang aku bilang parah itu. Nggak cuma masalah jodoh, tapi masalah semuanya. Dari dulu aku tuh tahu itu waktu pas aku SMA, jadi aku les gitu. Aku tuh dari dulu pengen banget jadi dokter guys, pengen banget, cita-citaku dari kecil tuh memang aku jadi dokter. Terus tapi aku waktu SMA pas les kelas 3 tuh aku pernah hopeless gitu loh, kayak udah deh aku kayaknya nggak mampu gitu. Terus guru les aku tuh bilang gini, jangan pernah bilang nggak mampu, yakinkan diri, berdoa sama setiap hari, minta tolong sama mama kamu gitu. Tiap hari sebelum pergi cium tangan, minta doa restu, minta doain, insya Allah semuanya terkabul. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin, pokoknya yang wajib-wajib nggak boleh tinggalin ya, tambahannya itu. Iya guys, alhamdulillah jalan mulus-mulus aja gitu ternyata. Dan aku tahu gitu, ternyata kan Bella juga, aku pikir Bella tidak menceritakan ke orang tuanya, ternyata menceritakan kan, dan mungkin itu dibantu doa juga gitu. Jadi ya jalannya tambah diyakinkan mungkin gitu. Karena mungkin kalau misalnya aku pendam sendiri tuh nggak mungkin atau gila itu babak belur itu aku. Bener, aku aja kalau jadi Bella belum tentu kuat ya guys. Itu memang beda-beda sih, memang beda-beda. Aku aja waktu pas masalahku sendiri sampai akhirnya aku putus sama yang sebelumnya itu aja, aku tuh move on-nya lumayan lama, hampir 1,5 tahun gitu. Gila ya teh. Tapi ya namanya nggak jodoh, jadi nggak balik lagi gitu. Jadi aku ketemu sama kakak, kalau kamu kan memang diyakinkan gitu. Itu sih. Ya alhamdulillah. Jadi mungkin singkat cerita tentang kehidupan pribadi. Nah, untuk selanjutnya, tadi kita udah janji ya teh mau ngasih look makeup kita kayak gimana sih ini? Yang ya ampun, nggak tahu deh sekarang masih bagus atau enggak ya. karena memang ini look yang kita pakai tadi pada saat lebaran hari pertama. Tadi aku pakai look ini dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Kalau aku tadi pakai dari jam 6, dari jam 6 sampai jam 12 ya. Soalnya aku kan lagi jerawatan. Aku takut ngendep terlalu lama, jadi aku harus hapus makeup ulang. Tapi makeupnya sama sih kayak gini. Gitu guys, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sharing hari ini bermanfaat, dan kalau misalkan yang bagus-bagusnya aja disaring. Kalau yang nggak pentingnya ya udah nggak usah didengerin. Kalau ada saran kita mau ngapain lagi, nampilin apa, atau kita cerita-cerita kayak gini ternyata menarik buat kalian mau cerita apa juga silakan komen di bawah. Kalau misalkan mau ada yang mau di-sharingin juga insya Allah bisa. Kalau misalkan memang mau curhat sama kita, insya Allah bisa lah kita bantu, walaupun mungkin nggak bantu banyak ya teh ya. Paling nggak kita kasih tahu aja lah gitu. Itulah, pokoknya ambil yang baik-baiknya, yang menurut kalian kurang baik yang nggak usah diambil. Setiap orang pengalamannya beda-beda ya pokoknya ya gitu. Kalau ini adalah video pertama yang kalian tonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe gitu. Jangan lupa loncengnya ditekan. Bantu kami mendapatkan subscriber yang banyak ya guys gitu. Iya. Yaudah mungkin malam ini sudah dulu ya, sudah kita dulu sudah ya. ditungguin guys. Ya, dadah. Assalamualaikum.